Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar ngaji filsafat kita. Semoga masih sanggup teman-teman semua untuk istiqomah apapun tantangannya, apapun beratnya. Mungkin tema-tema yang kita angkat ini rasanya kok ndak update ya Pak. Harusnya kan musim-musim gini bahas politik kah, bahas debat kah, malah bahas agama dan sains. Tapi ya monggo lah, yang penting-penting heboh-heboh besar-besar sudah banyak yang bahas. Kita bahas yang pinggir-pinggir saja. Siapa tahu ini juga penting. Siapa tahu kita juga ada problem di sini. Makanya beberapa orang tanya ke saya, Pak, tema-tema ngajinya Mbok yang lebih update Pak. Ya kalau yang update kan sudah banyak sekali yang bahas. Tokoh-tokoh besar juga sudah bahas. Kita ngaji yang mungkin terlewatkan. Hal-hal yang mungkin penting, mungkin urgent tapi sedikit kelewatan. Baik, seperti tema kita malam hari ini ya, tema agama dan sains. Ini tema yang beberapa waktu yang lalu sebenarnya rame diperdebatkan, khususnya ketika ada pandemi. Terus kita disuruh vaksin. Nah, itu ada banyak pertentangan-pertentangan. Ada yang pakai dalil agama, ada yang pro sains, ada yang anti sains dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita melihat itu sebentar. Sejauh mana sih hubungan antara ilmu dan agama? Ya insya Allah hubungannya masih baik-baik saja. Nanti kita lihat ada masalah apa sih dalam hubungan ini. Ya secara umum memang baik-baik saja. Wong kita itu hidup tidak mungkin tanpa ilmu. Demikian juga bagi kita yang beragama, tidak mungkin hidup itu tanpa agama. Baik agama maupun ilmu itu sama-sama fitrah. Kalau untuk konteks kita sebagai manusia, fitrah itu berarti dorongan jiwa yang asali, yang hakiki. Nah, kalau jalan normal saja, biasa saja sih tidak masalah. Kadang-kadang rasanya kok bertentangan antara isinya sains dengan ajarannya agama. Rasanya. Apa iya begitu? Nanti kita lihat ya malam hari ini. Asal-usul, akar, pola-pola, dan lain sebagainya. Malam hari ini materi kita materi yang sangat kampus sekali. Jadi tidak apa-apa ya, biar teman-teman tahu. Mungkin ada yang jurusan-jurusan tidak ada materi ini, ya kita kaji sekarang. Baik, bismillah, kita mulai. Kita awali dari sini ya. Kita bandingkan dulu antara religious worldview dengan scientific worldview. Pandangan dunia itu cara orang memahami, melihat, menanggapi dunia. Versinya orang beragama dan versinya ilmuwan. Ini ada yang berbeda. Cara seorang ilmuwan memandang dunia dan seorang agamawan memandang dunia. Itulah mengapa kadang-kadang kesimpulannya bisa berbeda. Padahal ini dua-duanya kita anggap penting. Nah, yang pertama, religious worldview, orang beragama. Orang beragama itu yang jelas yang pertama, cara pandang dunia itu serba Tuhan. Di situ saya sebut Tuhan dan ketuhanan. Jadi kita melihat apa-apa ya disarankan, diorientasikan, diarahkan pada kesadaran ketuhanan.
lihat alam, lihat pohon, lihat awan, lihat hujan, dan lain sebagainya. Kalau agamawan, kita diminta untuk sadar Tuhan. Wah, ini Tuhan hari ini sedang menakdir sumuk. Hujannya agak libur berapa hari ini. Nah, itu arahnya ke Tuhan. Maka tindakan kita itu disebut tindakan orang yang berketuhanan. Berketuhanan itu ya berarti yang berkaitan, berhubungan dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang beragama itu biasanya orientasi dan tujuan hidupnya tidak hanya dunia ini, tapi ada afterlife yang jadi pertimbangan. Kita tidak tamat dengan hidup di dunia ini. Nanti ada season selanjutnya di akhirat. Nah, ini nanti bedanya ya sama ilmuwan. Karena kalau ilmuwan itu sibuk tentang dunia ini saja. Mana yang lebih baik? Ya dua-duanya baik. Nanti kita lihat dulu, jangan divonis dulu. Nah, yang ketiga, beragama itu fokus ke etika, moralitas. Jadi perilaku tindakan kita harus dasarnya moralitas. Ya tentu saja moralitas yang diajarkan oleh agama. Yang keempat, dasarnya cara pandang terhadap dunia orang beragama itu adalah berdasarkan teks suci. Jadi bisa ya teman-teman mengucapkan teks, karena tadi saya ada mahasiswa yang tidak bisa bilang teks, bilangnya a teks. Ngomong teks suci mesti a teks. Jadi teks suci. Ya kalau yang Muslim Al-Quran itu jadi kacamata kita memahami dunia. Kemudian ibadah ritual itu juga jadi bagian dari worldview. Bahkan orang beragama itu aktivitasnya apapun bernilai ibadah. Apalagi ngaji seperti ini, bahkan aktivitas-aktivitas biasa. Sekedar minum pun bisa bernilai ibadah. Itu orang beragama. Bismillah, minum dulu. Dan yang terakhir, worldview-nya seorang beragama adalah umat. Kalau dalam bahasa Islam ya, komunitas, persahabatan. Jadi kita yang beragama, ini kalau serius ya, karena kan problem besar kita hari ini tuh banyak orang tidak serius. Ngaku beragama, kelakuannya tidak seperti orang beragama. Ngakunya orang ini, orang itu, identitas saya ini loh, itu loh, tapi kelakuan kita tidak menunjukkan itu. Kadang-kadang saya ngetes teman-teman mahasiswa itu, kamu merasa misalnya Muslim, mazhabmu apa? Oh, kalau saya fikihnya Syafi'i, Pak. Kalau teologinya saya Asy'ari. Kitabnya Imam Asy'ari apa yang sudah kamu baca? Belum, Pak. Belum ada. Kitabnya Imam Syafi'i apa yang sudah kamu jelajahi? Tidak tahu, Pak. Belum pernah. Itu bagi saya termasuk kurang serius. Ya, pertanggungjawabanmu kalau kalian ini kan rata-rata mahasiswa. Kalian yang ditanya nanti oleh umat, oleh masyarakat. Apalagi yang mahasiswa UIN, yang Islam. Itu kan ya, meskipun jurusanmu apa, ya kamu pulang disuruh khutbah nanti. Ditanya-tanya tentang agama. Ya, harus mampu. Itu diantara ekspektasi sosial masyarakat pada kalian yang menikmati keistimewaan sebagai seorang mahasiswa. Jangan diremehkan status mahasiswa itu, karena satu-satunya maha selain Tuhan itu mahasiswa kalau di Indonesia ini. Baik, itu keberagamaan ya. Terus kalau ini yang saintifik. Kalau worldview-nya seorang ilmuwan, yang pertama jelas empirisme dan rasionalisme. Jadi berangkat dari fakta yang diolah secara rasional. Berangkat dari kenyataan yang kemudian dikelola dengan sistem berpikir yang tertib, sistematis, metodis. Itu ilmuwan. Jadi ya tidak hanya mendeskripsikan fakta, menjelaskan fakta, tapi juga mengolahnya, melahirkan konsep-konsep, teori-teori. Itu ilmuwan. Kemudian kalau tadi orang beragama itu Tuhan dan ketuhanan, ilmuwan itu nature, alam. Makanya disebut naturalisme. Fokusnya pada yang alami-alami. Yang ketiga,
ilmuwan itu testability, berani diuji. Jadi beda dengan agama. Kalau di agama kan diimani. Sementara kalau ilmu itu diuji, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita menyatakan apa dalam konteks ilmu, ya nanti diuji. Kemudian menarik, ilmu juga sebenarnya sifatnya konsensus dan peer review. Konsensus itu disepakati. Jadi kebenaran ilmiah itu kebenaran yang disepakati oleh masyarakat ilmuwan. Dulu kita pernah ngaji tentang Thomas Kuhn. Boleh kembali ke sana bahwa ya benar salah itu hakikatnya kalau dalam ilmu ya kesepakatan ilmuwan. Nah, cuma ini kesepakatan yang tidak tertutup. Nanti ada fakta baru, data baru, ya kesepakatannya bisa diubah, diperbarui. Dulu orang menemukan bahwa punya teori bumi itu datar, terus disepakati, dan jalanlah keilmuan dengan pandangan bumi datar. Nanti belakangan ada bukti baru, fakta baru, ternyata bumi itu bulat. Ya kesepakatannya berubah lagi karena argumen baru lebih kuat, disepakatilah ternyata bumi itu bulat. Besok mungkin ada data baru, fakta baru, ya bisa saja. Ternyata tidak bulat-bulat amat, bumi itu agak lonjong apa gimana, ya bisa saja begitu. Memang dasarnya konsensus, kesepakatan. Nah, beda dengan agama kan, kita tidak boleh menyepakati versi kita sendiri. Kita tidak boleh keluar dari koridor kitab suci, etika, ketuhanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ilmu ada tinjauan peer review juga. Nanti kolega kita menguji kita, menilai kita, dan lain sebagainya. Kemudian scientific worldview juga ada continuity and progress. Ditemukan sampai mana, nanti dilanjutkan sampai kemana, dan seterusnya. Jadi hasil temuan hari ini dikembangkan lagi untuk besok, dilanjutkan lagi oleh selanjutnya. Jadi teori itu berkembang terus. Jadi kayak ya sederhananya misalnya model mikrofon ini itu kan, kalau zaman dulu modelnya gimana, sekarang modelnya gimana. Zaman dulu ada mikrofon itu yang model bulat kayak apa gitu loh. Ya, yang kita ada di besar sekali. Kalau zaman saya di kampung itu biasanya dibungkus sama kain itu. Sekarang mungkin tidak ada mikrofon model itu ya, kayak mangkok itu di depan sini. Nah, kemudian ganti lagi. Sekarang model seperti ini. Nanti mungkin ada lagi yang clip on itu ditempel. Itu continuity and change. Dari yang sebelumnya dikembangkan lagi, dan seterusnya. Nah, ciri terakhir ilmuwan itu terbuka. Ini nanti jadi pencirinya. Agak berbeda dengan agama yang kebenarannya dinyatakan final, tertutup secara umum. Baik, nanti kita urai. Ini kan kita bahas detail masing-masing dulu. Nanti kita perdalam lagi apa ya memang seperti ini pastinya. Nah, sebelum menjelajah lebih jauh, ayo kita pahami sebentar ya. Ini nanti ada hubungannya dengan relasi agama dan sains. Ada beberapa istilah yang perlu kita bedakan antara sains, pseudosains, saintisme, dan anti-sains. Ini agak beda-beda. Kalau sains tadi sudah kita jelaskan ya, ciri-cirinya empiris, kemudian rasional, hipotesis, dan lain sebagainya. Ini sains tadi sudah dijelaskan. Ada yang mirip sains, tapi bukan sains, bukan ilmu pengetahuan. Apa itu? Namanya pseudosains. Pseudosains itu diawali dari hipotesis, tapi kemudian mengambil data yang mendukung saja, data yang tidak mendukung diabaikan, hipotesisnya tidak diuji, pokoknya diklaim pasti benar. Biasanya menggunakan kosakata-kosakata yang rasanya keren, ilmiah. Nah, ini namanya pseudosains. Mirip sains tapi bukan sains. Yang sering dianggap pseudosains itu misalnya kalau dalam dunia ilmu astrologi. Nah, itu orang menyebutnya pseudosains. Jadi kayak ramalan-ramalan bintang itu kan rasanya kayak ilmiah sekali. Ini pergerakan planet-planet yang mempengaruhi manusia. Itu kan kayak ilmiah, tapi orang menyebutnya pseudosains, tidak bisa diuji. Jadi orang mencari
bukti yang cocok saja. Yang tidak cocok tidak dijadikan bukti. Maka jenis ramalan itu orang menyebutnya pseudosains. Jadi tidak cocok masuk kategori sains, mirip saja. Itu kayak kalian, saya pernah baca buku itu tentang santet, sihir dan lain-lain, jenis-jenis itulah ya. Nah, di dalamnya ada kalimat ilmu itu terbagi dua, ilmu hitam dan ilmu putih. Ini kayak keren bikin kalimatnya. Jadi ada kalanya barang materi ditransformasi jadi immateri. Setelah immateri dimasukkan ke dalam tubuh. Begitu di dalam tubuh berubah lagi jadi materi. Itu kalimatnya kesannya luar biasa ilmiah. Tapi yang membuktikannya secara ilmiah bagaimana? Ini orang menyebutnya pseudosains. Mirip sains, tapi sebenarnya bukan sains. Yaitu kayak mahasiswa barulah yang kalau ngomong bertaburan istilah-istilah ilmiah tapi tidak jelas. Nah, itu jenis-jenis ini kayak ilmiah tapi ya sebenarnya enggak. Ya banyak lah, mungkin hari ini mungkin tentang UFO lah, tentang apalah, kemarin di teori konspirasi itu banyak yang jenisnya pseudosains. Oke, nanti ada lagi yang ini banyak sekali dikritik. Nanti dua yang terakhir ini yang masuk pembahasan hubungan agama dan sains. Ada namanya saintisme. Saintisme itu ketika sains jadi semacam ideologi. Sains dianggap kebenaran satu-satunya yang sifatnya mutlak. Kemudian sampai pada titik materialisme. Satu-satunya yang bisa dipertanggungjawabkan dalam ilmu itu yang sifatnya materi saja. Kemudian nilai, rasa, agama, dan lain sebagainya itu dianggap meaningless. Seperti di barat modern. Meaningless itu tidak ada gunanya. Tidak ada fakta materinya. Itu sifatnya hanya spekulasi dan konvensi saja, kesepakatan-kesepakatan saja. Ini pandangan saintisme. Masyarakat itu akan berkembang, semakin dia pinter, pada akhirnya adalah masyarakat ilmiah. Nah, yang basisnya hanya dua, kemasuk akalan dan fakta empiris. Di luar itu, kok ada masyarakat yang tidak memedomani dua hal ini terus dianggap masyarakat yang belum maju. Ini namanya saintisme yang dulu dikritik hebat oleh Syed Hussein Nasr. Dulu kita pernah belajar Saintia Sakra. Jadi saintisme itu ya ketika sains jadi seolah-olah segalanya. Di luar sains tidak ada yang berarti. Ini mirip kayak kalau teman-teman ngeritik, kamu ngomong apa, ndak ilmiah belas. Nah, jadi seolah-olah yang benar itu yang ilmiah saja. Yang ilmiah dalam arti yang ada faktanya dan yang masuk akal saja. Di luar itu dianggap tidak ilmiah. Nah, ini salah satu saja indikasi orang menyebutnya saintisme. Apa-apa mau diarahkan ke sains. Nah, kebalikannya saintisme ada namanya anti-sains. Kalau ini orang yang sama sekali tidak mau dengan sains. Jadi anti-sains itu orang yang menentang, menolak metode ilmiah, nilai ilmiah, dan temuan-temuan ilmiah. Mungkin karena ideologinya, mungkin karena kepentingannya, mungkin karena politik, mungkin karena mazhab agama, dan lain sebagainya. Sampai di titik mereka anti-sains. Nah, jadi kalau dikasih wawasan sains, tidak mau, saya lebih cocok dengan ini misalnya. Nah, itu level anti-sains. Jadi saya beberapa waktu yang lalu membaca ada seorang di Mesir zaman dulu. Ada tokoh namanya Sukri Mustafa. Itu dia sempalannya Ikhwan. Dia dengan anak buahnya melakukan semacam gerakan. Antara lain yang dia lakukan adalah anti-sains. Jadi para pengikutnya tidak boleh sekolah. Ilmu itu cukup belajar agama dasar, yang penting bisa sholat, puasa, zakat, ngaji, selesai. Tidak usah lagi nambah ilmu macam-macam, bikin ruwet saja. Jadi tidak perlu sekolah. Ada ya wawasan semacam ini. Kadang-kadang yang anti-sains itu ada yang menyebutnya model kutbisme kalau di orang tertentu. Jadi yang penting agama, sains itu tidak terlalu penting.
Nah, ini model-model anti-sains. Jadi ada yang saintisme ekstrim ke sana, ada ke ekstrim yang sebaliknya sampai anti-sains. Baik, ini untuk teman-teman paham saja. Karena kadang-kadang kita anggap sains, ternyata pseudosains saja. Ternyata ada juga yang terlalu fokus ke sains, terlalu ideologis dengan sainsnya, seolah-olah semua bisa dijawab dengan sains. Ada yang anti sama sekali dengan sains, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Kan belakangan kan banyak, karena mungkin khawatir rusak lah, khawatir menghancurkan manusia dan lain sebagainya. Kan belakangan banyak diskusi-diskusi tentang artificial intelligence, AI. Yang kontra juga banyak, yang anti juga banyak, karena khawatir menghancurkan manusia dan kemanusiaan. Itu secara sepintas bisa masuk kategori ini anti-sains. Sama sekali tidak mau. Ada tidak di sini yang anti HP misalnya? Kan tetap ada saja yang begitu, anti HP, anti TV, anti. Nah, betapapun itu sudut pandang, cara pandang seseorang terhadap dunianya. Kalian jangan kaget. Akan ada. Yang saintisme juga ada, yang anti-sains pasti juga ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum ke hubungan secara umum nanti ada bedanya, ada samanya antara agama dan sains itu. Kalau bedanya jelas. Yang pertama beda cakupan dan ruang lingkupnya. Kalau teman-teman belajar ilmu agama dan ilmu umum nanti kan dijelaskan bahwa kalau sains itu cenderung melihat realitas itu hanya di level empirisnya. Kalau bahasa Arabnya realitas syahadah. Sementara orang beragama itu biasanya memandang realitas itu tidak hanya syahadah, tapi juga ada realitas ghaib. Jadi alam itu ada alamul ghaibi wasyahadah. Tapi kalau sains itu yang bisa masuk kategori ilmu itu alam syahadah. Alam ghaib kan tidak masuk dunia ilmiah. Nah, kalau dipaksa masuk nanti jatuhnya kayak tadi pseudosains. Maka penting ada pembedaan ini biar teman-teman clear ada beda agama dengan sains. Di titik ini mungkin nanti bisa saling melengkapi. Jadi beda itu bukan berarti terus teman-teman mempersepsikannya berarti berlawanan, tidak juga. Beda itu bisa saja nanti jatuhnya saling mendukung, saling melengkapi, saling mengkritisi, tidak masalah. Tapi memang ruang dan cakupannya berbeda. Kalau dicampur-campur nanti jadi lucu. Itu kayak kalian lihat TV terus ada yang bawa kamera infrared ke kuburan-kuburan kan. Terus wah, ini jangan-jangan ada putih-putih lewat ini. Ini indikasi ini, jangan-jangan. Kayak gitu nanti mikirnya. Itu nanti yang disebut pseudosains itu. Kemudian asumsi dan metodenya jelas berbeda. Yang satu basisnya keimanan teks kitab suci, yang satu basisnya observasi, eksplorasi, eksperimentasi. Kemudian sifat kebenarannya juga agak berbeda. Kita meyakini kebenaran agama kita final. Sementara ilmuwan itu meyakini kebenarannya masih terbuka. Ilmuwan itu ketika sampai pada kesimpulan itu dia terbuka. Nanti kalau ada data baru, fakta baru saya siap merevisi. Kalau ada perubahan teori harus saya ubah. Itu ilmuwan. Tapi kalau kita orang beriman, kebenaran keimanan kita itu mutlak sudah. Nah, yang keempat, otoritasnya beda. Kalau kita yang beragama, otoritasnya nas, otoritasnya tokoh agama, dan lain sebagainya. Sementara ilmuwan, otoritasnya hal-hal yang ilmiah. Makanya di situ ada kalimat dari Ian G. Barbour, tujuan ilmu pengetahuan adalah memahami hubungan hukum antar fenomena alam. Sementara agama adalah cara hidup dalam kerangka makna yang lebih luas. Jadi sains itu merujuk pada sunnatullah, agama itu merujuk pada makna yang lebih hakiki dalam hidup. Beliau melanjutkan, sains fokus pada penjelasan
dimensi fisiknya realitas. Pertanyaannya how, bagaimana. Sementara kalau agama fokus pada dimensi spiritualnya. Pertanyaannya mengapa. Jadi how itu ya kalau sains kan bertanya bagaimana perputaran alam, bagaimana mekanisme air, bagaimana teknik ini, teknik itu, bagaimana bekerjanya ini, itu sains. Tapi kalau agama bertanya makna. Mengapa begini? Apa alasannya kita melakukan ini? Dan seterusnya, itu agama. Inilah demarkasi antara agama dan sains. Toh begitu ada persamaannya. Jadi ini menarik aspek persamaan. Ternyata agama dan sains itu ya sama. Yang pertama apa? Sama-sama pemenuhan diri. Tadi di depan saya jelaskan, baik sains maupun agama itu bagian dari fitrah kita. Berarti ketika kita beragama dan berilmu, itu sebenarnya sedang mengaktualkan potensi kita, mengaktualkan fitrah kita. Ketika kita meninggalkan sains dan agama, ada rasa hampa yang hilang dari diri kita. Jadi dua-duanya bagian dari pemenuhan diri. Nah, ini aspek pertama ya, ternyata sama. Dua-duanya sama-sama penting. Sama-sama penciri kita sebagai manusia. Maka jangan ditinggalkan salah satunya. Lah kalau pas tabrakan, Pak, nanti ada rumus-rumusnya gimana caranya biar tidak tabrakan. Jadi yang pertama, sains itu pemenuhan diri kita. Manusia itu kan punya karakter ingin tahu. Sering saya jelaskan manusia itu begitu akal pikirannya jalan, itu kan dia menanyakan ini, menanyakan itu, memahami ini, memahami itu. Itu kan antara lain nanti melahirkan pengetahuan, antara lain melahirkan sains. Jadi itu dorongan jiwa kita. Agama juga begitu. Di banyak sesi ngaji filsafat kan saya menjelaskan bagaimana orang itu sulit meninggalkan agama. Ada sisi-sisi kebutuhan kita terhadap agama. Kita perlu sandaran Tuhan, kita perlu sandaran moral, kita perlu sandaran spiritual. Dimensi hidup kita luas, tidak hanya materi, fisik. Maka dua-duanya pemenuhan diri. Kemudian dua-duanya juga pencapaian kebenaran dan pencarian kebenaran. Orang beragama ingin menemukan kebenaran di jalurnya, orang berilmu juga begitu, ingin menemukan kebenaran melalui jalurnya. Ini belum masuk filsafat ya, kalau filsafat minggu depan, kalau minggu terakhir. Nanti kalau di filsafat kan kebenaran, tapi kan tidak sekedar kebenaran, nanti dilampaui sampai kebijaksanaan. Nah, kalau ini mudah penjelasannya. Yang ketiga, ini agak menarik. Baik sains maupun agama, dua-duanya adalah tafsir. Kalau sains itu pemahaman atau tafsir kita terhadap realitas alam semesta, kalau agama itu tafsir atau pemahaman kita terhadap nas, ajaran yang kita yakini diturunkan oleh Tuhan. Jadi dua-duanya tafsir. Nah, di titik ini sama sebenarnya. Maka karena sama-sama tafsir bisa berdialog, bisa berdialektika, bisa saling memberi masukan, bisa saling mengingatkan. Levelnya setara. Jadi agama yang kita pahami itu kan agama sejauh pengertian kita, sejauh penafsiran kita. Yang itu bisa pas, bisa ndak pas. Bisa sesuai, bisa ndak sesuai. Nah, ilmu bisa membantu pemahaman. Sains juga begitu, pemahaman terhadap alam semesta. Yang itu bisa saja keliru, bisa ndak pas, bisa kurang dalam, dan lain sebagainya. Agama juga bisa memberi masukan-masukan. Disinilah nanti bisa terjadi titik temu. Yang keempat, baik sains maupun agama, dua-duanya mengidealkan peningkatan kualitas hidup. Kenapa kita berilmu? Kenapa kita beragama? Biar kualitas kita sebagai manusia meningkat, baik di level intelektual maupun level spiritual. Itu kita kan butuh jadi orang berkualitas. Itu jalannya antara sains dan agama. Disinilah titik-titik temu, meskipun tadi ada bedanya antara
sains dan agama. Lanjut, nah itu ada kalimat menarik dari dua orang fisikawan. Yang pertama dari Coulson. Kata Coulson, metode sains dan agama punya banyak kesamaan. Sains seperti juga agama berkembang melalui imajinasi kreatif, tidak sekedar mengumpulkan fakta. Sementara agama juga melibatkan refleksi kritis terhadap pengalaman seperti terjadi dalam sains. Jadi jangan dikira kalau sains itu mesti terukur semua, Pak, faktual semua. Enggak, dalam sains pun dilibatkan imajinasi-imajinasi. Misalnya bisa lahir gelas seperti ini, itu kan awalnya imajinasi ya, gimana caranya kita bisa punya tempat minum yang ada pegangannya, yang enggak mudah lepas, yang enak, dan itu kan terus diimajinasikan apa lahir seperti ini. Gimana caranya kita bisa punya kopiah yang bisa sekaligus ada headsetnya. Saya kemarin lihat ada helm, ada headsetnya, nanti kopiah ada headsetnya, kan enak. Nanti kalau ada kopiahmu ada headsetnya kan, kalau pas ngimami ayat-ayat panjang kan kamu tinggal muter terus koyo wapal gitu, padahal itu kamu didiktekan sama headsetmu. Itu kan, itu imajinasi kan awalnya, nanti besok ada yang seperti itu. Jadi itu yang disebut imajinasi kreatif. Sains yang kita anggap itu eksak, pasti terukur, ya mainnya juga banyak dihubungkan dengan imajinasi. Bahkan ada yang bilang ya melibatkan intuisi juga. Saya lupa dulu pas sesi apa itu. Misalnya Newton itu ketika dia menemukan hukum gravitasi, itu kan pas dia di depan kampusnya terus lihat apel jatuh. Terus muncul, oh iya ya, jangan-jangan ada, kenapa kok jatuhnya ke bawah? Terus lahir teori gravitasi. Itu dia zaman mahasiswa. Apa sebelum-sebelumnya dia tidak pernah lihat barang jatuh? Mestinya kan sering. Kenapa kok pas apel itu jatuh baru sadar ada gravitasi? Itu mungkin kekuatan intuisi, tidak sekedar kalkulasi rasional. Nah, jadi ada imajinasi, ada intuisi juga terlibat. Agama yang kita sebut itu kan keimanan, kepercayaan saja. Berapa banyak buku analisis rasional, teologi rasional, ilmu kalam kalau dalam Islam dihasilkan dari ranah agama. Agama ternyata juga dalam banyak dimensinya sangat rasional. Sementara sains juga dalam banyak dimensinya juga sangat imajinatif. Ini jadi hendaklah dua-duanya luas, dua-duanya penting, dua-duanya saling berkait dan tidak sekaku bayangan kita. Baik, kita lanjutkan ya. Kata Schilling, ini sama-sama fisikawan. Sains dan agama punya struktur rangkap 3, yaitu pengalaman, penafsiran, dan penerapan. Agama juga begitu, sains juga begitu. Baik, ini penjelasannya sama dengan sebelumnya tadi, bahwa masing-masing adalah pemahaman kita sebagai manusia, sama-sama tafsir dan juga sama-sama diterapkan. Ketika itu diterapkan ya menyesuaikan dengan kehidupan di tengah masyarakat, baik sains maupun agama. Nah, ada beberapa pandangan, ini saya agak cepat saja ya, materinya agak panjang. Ini materi 1 semester saya bawa tentang sains dan agama, jadi saya agak cepat. Monggo lah, kalau yang ngantuk mau tidur-tidur saja tidak apa-apa. Nanti diulang-ulang lagi. Ini batasnya sains. Bahwa sains itu penting, ya, tapi ada beberapa hal yang sains tidak berdaya. Perlu bidang yang lain termasuk antara lain etika, moral, atau agama. Yang pertama apa? Sains sulit untuk membahas problem nilai. Jadi sains bisa membahas misalnya madu ini kandungannya apa saja bisa. Tapi begitu madu ini manfaat enak atau tidak, itu sulit sains bahas. Jadi
Jadi mawar sama melati itu mana lebih cantik? Itu sulit sains. Tapi kalau dia ngukur zat-zat apa yang terkandung, pengaruhnya apa, itu dia bisa. Tapi baunya lebih enak mana yang lebih asik, mana yang lebih nyaman, mana yang itu kalau level-level nilai semacam ini sains sulit masuk. Jadi di level nilai perlu dukungan bidang yang lain. Mana lebih berharga? Di situ contoh emas atau baja misalnya. Ya tergantung juga dalam konteks apa. Dalam konteks perhiasan ya emas lah. Tapi kalau lagi bangun bangunan ya tetap lebih kuat baja. Jadi tidak eksak, sesuai kebutuhan, sesuai situasi. Ada nilai yang berbeda. Nah, ini batas yang pertama. Jadi di titik ini nanti antara lain termasuk agama bisa jadi pelengkapnya sains. Karena sains terbatas begitu masuk ke sini, masuk ke ranah nilai. Terus batas yang kedua, masuk ke ranah moral. Itu juga sains agak sulit. Boleh atau tidak boleh, baik atau buruk, itu sulit. Sains bisa menjelaskan seperti ini loh tekniknya operasi plastik. Kalau kalian mau biar lebih cakep sedikit lah misalnya gitu, itu sains bisa menjelaskan. Tapi itu pantas atau tidak sih, baik atau tidak sih, sains tidak bisa menjelaskan. Sains bisa menjelaskan teknik aborsi misalnya, kemudian mekanismenya, efeknya, dia bisa menjelaskan. Tapi boleh atau tidak, benar atau salah, itu perlu dukungan ilmu yang lain. Jadi di ranah yang kedua ini sains lagi-lagi tidak berdaya, aspek problem moralitas. Terus sains juga sulit masuk ke ranah supernatural. Bulan lalu kita membahas supernaturalisme. Yang itu cara berpikirnya adikodrati, tidak alami. Ya kalau yang supernatural kan susah dijelaskan secara eksak pakai sains, pakai rumus-rumus sulit. Bisanya spekulasi-spekulasi atau paling tidak analogi-analogi. Kamu kias-kiaskan. Jadi kadang-kadang yang gaib-gaib itu kan kamu bayangkan ya sesuai dengan hal-hal fisik yang kamu pahami. Misalnya kalian diceritain besok itu di akhirat amal baik dan amal buruk kita ditimbang misalnya. Itu kan di kepalamu terus muncul gambar timbangan besar. Itu kan barang supernatural, kamu ngertinya ya timbangan. Jadi ya kamu analogikan pokoknya besok kita ada di bawah timbangan gitu, terus timbangannya bisa kiri, bisa kanan gitu. Besok kita ditunjukkan amal baik, amal buruk kita. Mungkin terus muncul, wah besok kita nonton film kita sendiri ya. Pikiranmu kan begitu. Kamu membayangkan ada layarnya, terus kamu nonton filmmu sendiri, terus gambarmu sendiri. Ini bisa begitu. Itu berpikir analogis. Karena barangnya sendiri supernatural, di luar yang alami. Kamu membayangkan Shirotol Mustaqim, jembatan yang, wah itu kan yo bayanganmu kayak jembatan beneran wis. Tapi itu dia kecil sekali seperti rambut yang dibelah 7, yang tajamnya 7.000 pedang dan lain sebagainya. Ini kalkulasi-kalkulasi analogis namanya. Imajinasi main. Kenapa? Barangnya tidak ada. Faktanya tidak bisa diakses oleh panca indera kita. Nah, di titik ini memang sains tidak berdaya. Jadi hal yang supernatural. Makanya kalau menurut aliran positivisme logis, kalau dalam filsafat, yang supernatural metafisik itu istilahnya tadi meaningless. Meaningless itu bukan berarti salah, tapi dia tidak bisa dikelola secara ilmiah. Jadi kalau mau diilmiahkan sulit, tidak ada faktanya. Nah, ini batas-batas sains. Jadi sains itu hebat, luar biasa, tapi begitu masuk aspek nilai, masuk moralitas, masuk yang supernatural, dia perlu bantuan bidang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mulai jenis-jenis hubungan. Ini yang pertama, jenis hubungan yang tidak enak, yaitu jenis konflik. Nah, ini ya ndak hanya antara sains dan agama, hubungan apa saja kalau konflik ya ndak enak.
hubungan konflik ini yang agama merasa paling benar, sains juga merasa paling benar, saling menyerang, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Biasanya terus main kekuasaan. Barat kenal misalnya kasus Galileo dengan gereja Katolik Roma. Teman-teman juga tahu ceritanya ini. Kemudian kasus-kasus diskusi tidak selesai-selesai sampai hari ini. Kita ini evolusi apa kreasi? Nah, itu sampai hari ini perdebatan. Ada banyak sekali buku yang ditulis. Ini jenis konflik namanya. Dalam sejarah Islam juga ada fenomena pemaksaan pandangan oleh yang punya kekuasaan. Misalnya di era Mu'tazilah, era Abbasiyah itu ada namanya mihnah. Mihnah itu uji pandangan, uji keyakinan. Kalau keyakinannya beda dengan yang diyakini oleh kekhalifahan, oleh dinasti, terus ulamanya dieksekusi. Sama seperti yang dialami oleh Galileo. Jadi di kasusnya Galileo, gereja ingin mengendalikan dunia ilmu, sehingga lahirlah namanya imperialisme agama. Gereja menolak fakta-fakta yang bertentangan dengan teologi dan mencoba menindas teori-teori ilmiah zaman itu ya. Kebalikannya juga ada, yaitu imperialisme ilmiah. Kalau imperialisme ilmiah itu kebalikannya, ilmunya yang menjatuhkan, menyalahkan agama. Agama dianggap irasional, agama dianggap tidak ilmiah, tertutup, kolot, dogmatis, kuno. Nah, serangan-serangan pada orang beragama. Jadi dua-duanya negatif. Apakah imperialisme agama maupun imperialisme ilmiah? Karena dua-duanya ingin memaksakan pandangannya. Memang kadang-kadang sulit mengendalikan ketika berbeda. Agama menyatakan begini, sains menyatakan begitu, terus masing-masing saling mengklaim. Lahirlah konflik. Kadang-kadang kita juga gelisah. Yang kita pahami kok beda ya Pak dengan ajaran agama ya Pak, misalnya itu. Terus kita gelisah. Ini namanya situasi konflik. Saya kasih contoh ya, tokoh yang konflik tapi yang diserang agama. Misalnya Richard Dawkins. Beliau ini nyinyir sekali kalau sama agama. Kata dia, sains dituduh merusak agama, padahal agama juga merusak sains. Agama mengajarkan orang untuk merasa puas dengan hal-hal sepele yang tidak dapat dijelaskan dengan cara supernatural dan membutakan mereka terhadap penjelasan nyata yang menakjubkan yang kita miliki dalam genggaman kita. Agama mengajarkan mereka untuk menerima otoritas, wahyu, dan keimanan, bukannya bahkan selalu memaksakan bukti. Nah, ini Dawkins. Kita yang beragama dimarahi sama dia. Agama itu supernatural saja, tidak mau menerima yang ilmiah-ilmiah, lebih percaya sama wahyu dan lain sebagainya. Ini gaya konflik namanya. Ada lagi kebalikannya. Kalau ini dulu pernah kita bahas dari Paul Feyerabend. Ini kalau yang belajar filsafat ilmu, tokoh ini sering disinggung. Dia mengkritik sains, kebalikannya. Kata Feyerabend, hari ini sains itu seperti agama baru, menindas semua yang tidak sepakat dengan dia. Sains hari ini menentang kreativitas dan imajinasi. Sains tidak hanya mewajibkan setiap orang mempercayai hal yang sama, namun juga berpikir dengan cara yang sama. Sains dapat menjadi sangat tidak toleran terhadap perbedaan, seperti agama. Merasa benar sendiri dan arogan dari banyak ilmuwan adalah ancaman bagi kebebasan berpikir manusia. Para pemikir bebas, orang-orang yang kreatif harusnya menentang hal ini. Jadi ini Feyerabend. Sebenarnya nanti ada beberapa seperti dari teori kritis atau kelompok spiritual seperti Sethusein Nasr yang dulu kita bahas. Itu kan juga mengkritik sains yang jadi dogmatis, jadi kaku. Sains kok malah jadinya kayak agama sekarang. Orang tidak boleh bantah, orang harus patuh saja.
Kalau ndak ilmiah kita dihabisi. Seolah-olah perspektif yang berbeda dengan sains itu pasti keliru. Nah, dia jatuhnya jadi ideologi. Nah, ini dikritik oleh Paul Feyerabend yang beliau punya teori terkenal sekali namanya anarkisme ilmiah. Anarkisme ilmiah itu suka-suka lah, kamu ndak harus terlalu kaku kok di dunia ilmiah itu. Terserah lah kamu pakai metode apa, yang penting tujuanmu tercapai. Itu gayanya Feyerabend. Kalau metode ilmiah kan kita ditata rapi itu. Diawali dari problem, terus hipotesis, terus observasi, gitu kan rapi sekali. Yang tidak begitu disalahkan. Itu kamu yang ngalami skripsi, tesis kan bisa merasakan betapa beratnya sekedar mikir saja. Karena kamu diikat oleh banyak sekali norma. Harusnya koma tapi kamu keliru titik koma, itu bisa diceramai habis-habisan kamu. Nah, ini dikritik, iki sahin kok jadi koyo agama gini ya, sekaku itu. Yang tadi agama juga begitu kan, agama apa yang menyerang sains. Kalau ini sainsnya sendiri yang ternyata juga dogmatis seperti agama. Cara-cara berpikir begini inilah nanti yang dikenal dengan pendekatan konflik. Tentu saja pendekatan konflik ini tidak sehat untuk kita. Kenapa? Karena dua-duanya penting. Sains ya penting, agama ya penting. Nanti ada pendekatan kedua yang mungkin kita sering pakai ini juga. Namanya pendekatan independen. Cara memandang pendekatan independen itu sains punya jalannya sendiri, agama punya jalannya sendiri. Sains punya wilayahnya sendiri, agama punya wilayahnya sendiri. Kalau sains itu yang empiris logis tadi. Kalau agama itu mungkin yang moral, yang nilai, yang etis. Jadi ini dua hal yang berbeda. Biar jalan sendiri-sendiri. Nah ini kedua. Mungkin kita sering sekali pakai argumen ini. Ya paling tidak ini tidak konflik. Tapi tetap sebenarnya belum kondusif untuk hubungan ideal antara sains dan agama. Kenapa bisa begitu? Ini loh kata Ian Barbour, kata dia, kita tidak menjalani hidup ini secara terbagi rapi dalam kompartemen-kompartemen yang terpisah. Kita mengalaminya secara utuh dan saling berhubungan sebelum kita mengembangkan disiplin ilmu tertentu untuk mempelajari berbagai aspeknya. Ya memang faktanya agama mengurusi ranahnya, sains mengurusi ranahnya. Tapi dalam hidup kita dua-duanya jadi satu, campur. Nanti kalau kita pisah-pisah seperti ini, nanti itu kan agama, sekarang saya sedang jadi ilmuwan ini. Nah, agamanya nanti saja. Nanti bisa jadi begitu. Kalian melakukan penelitian-penelitian yang membahayakan manusia misalnya. Bahaya atau tidak itu kan nilai. Begitu, Mas, jangan neliti begitu dong, itu dosa lo, merusak lo, bahaya. Enggak apa-apa, kan ilmiah ini konteksnya. Zaman saya awal-awal dosen dulu ada mahasiswa yang penelitiannya tentang religiositas PSK di Sarkem. Itu kan ngeri, mahasiswa masih muda terus tiap hari keluar masuk di sana gitu kan. Ya kan dia bilangnya ya gagah kan, sebagai ilmuwan kita objektif ya ning aku ya masalahnya kamu orang yang sama, yang juga punya nafsu, punya kepentingan, punya keinginan. Apa bisa kamu misah dirimu? Ini ilmuwannya saja ini, Pak. Nah, nanti baru laki-lakinya saya pending dulu, ndak iso. Karena kamu ya ilmuwan ya laki-laki. Ya itu kritiknya Barbour persis seperti itu. Apa bisa kita misah-misah dua? Oh ini agamanya, nah ini sainsnya gitu. Wong dia menyatu, berjalin dalam hidup kita ini. Ketika dipisah-pisah, ya nanti ada kan kadang orang menyebutnya sekuler itu. Nilai agama ya agama, kalau tentang ilmiah ya ilmiah, sains for sains. Tapi cara pandang begini kan dalam sejarah kadang-kadang menghasilkan banyak tragedi. Ketika pengembangan sains tidak diiringi kesadaran atas nilai-nilai dan kemanusiaan, maka banyak produk teknologi yang blunder, malah menghancurkan kita sendiri. Ada nuklir, ada macam-macam. Jadi
Ini paradigma independen ini memang tidak tabrakan, jalan sendiri-sendiri, tapi kurang fungsional. Karena dalam praktek menjalankannya bareng dua-duanya. Kita ya orang yang sama, yang beragama, yang sekaligus berilmu. Lagi-lagi setelah independen ketika masuk dalam diri kita jatuhnya bisa konflik lagi sudah. Jadi ini solusi kedua. Ya mungkin sampai level tertentu solusi ini bisa kita pakai. Itu kan ilmu, ini agama loh, itu mungkin bisa begitu. Tapi tidak selalu bisa kita pakai. Di banyak kesempatan nanti bisa konflik, bisa tabrakan ketika isi dan kepentingannya berbeda. Baik, saya lanjutkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini baru banyak diapresiasi. Kalau bisa ya paling tidak ilmu dan agama itu saling berdialog. Dialog itu kan berarti saling memberi masukan. Kenapa sih Pak kok harus dialog? Yang pertama karena dua-duanya penting. Dua-duanya kita hayati, kita fungsikan dalam hidup. Rasanya tidak ada yang boleh harus dikorbankan, baik sains maupun agama. Berarti harus dua-duanya kita bela. Sementara kadang-kadang tabrakan. Di situ gunanya dialog. Yang kedua, baik sains maupun agama tadi sudah dijelaskan ya, dua-duanya sama-sama tafsir, sama-sama pemahaman kita. Berarti selevel saja, tinggal siapa tahu pemahaman kita yang keliru atau harus disesuaikan lagi, harus dipaskan lagi misal. Loh ini dasarnya Al-Quran ya Pak? Iya, Al-Qurannya pasti benar, tapi pemahamanmu tidak. Karena kita ini manusia, bisa salah dan mungkin salah. Maka jangan ragu-ragu untuk mencari wawasan baru, masukan baru untuk memahami lebih baik. Kita memahami agama dengan bantuan sains kan oke. Kita mendalami sains dengan memperhatikan perspektif agama juga kan lebih utuh. Baik, yang ketiga tadi juga sudah dijelaskan, yang ilmiah itu isinya tidak selalu rasional empiris, juga ada imajinasinya, ada intuisinya. Agama yang menurut kita hanya keimanan, rasionalnya juga banyak. Karena itu sudut pandang agama dan sudut pandang sains sangat mungkin dipertemukan. Kita membahas masalah dari berbagai perspektif. Lingkungan, kedokteran, penelitian, itu kan bisa kerjasama antara agama dengan sains. Agama dari sisi nilai moral dan spiritualnya, sains dari aspek teknis empirisnya. Nah, dua-duanya jadi utuh kalau saling berdialog, saling memberi masukan. Ini jenis interaksi yang ketiga. Nah, kalau yang seperti itu banyak yang menyarankan. Misalnya, saya ambil dari Paus Yohanes Paulus II. Beliau menyatakan, sains dapat memurnikan agama dari kesalahan dan takhayul, dan agama dapat memurnikan sains dari penyembahan berhala dan memutlakkan yang salah. Kadang-kadang kan misalnya begini loh, kalau dalam Islam itu misalnya ada teori namanya teori taskhir. Kita itu bisa bertauhid secara murni ketika kita bisa menaklukkan alam semesta. Jadi kita berdaya di hadapan alam, bukan tidak berdaya. Ini namanya taskhir, menaklukkan alam semesta. Loh, untuk bisa menaklukkan alam semesta ini kan bekalnya sains, bekalnya ilmu pengetahuan. Makanya kata Paus tadi, bisa loh agama sains membantu agama dari pemberhalaan. Karena biasanya orang yang tidak berdaya itu memberhalakan apa yang tidak dia pahami. Misalnya zaman dulu ada orang yang dalam tanda petik nyembah laut, nyembah gunung, nyembah pohon. Kenapa? Belum bisa menaklukkan, tidak paham teorinya, tidak paham seluk-beluk ihwalnya. Dia tidak berdaya di hadapan alam semesta itu. Akhirnya muncul pemujaan-pemujaan karena dia merasa lemah di hadapannya.
Ini namanya teori taskhir. Tapi begitu ilmu pengetahuan lahir, kita paham mekanisme laut, mekanisme udara, tata cara memelihara lingkungan dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa ngontrol. Jadi kita berdaya sudah, kita tidak lemah lagi. Di situ pentingnya sains untuk membantu keimanan kita. Membuat kita bisa tinggal satu-satunya Allah yang kita nomor satukan. Kita di hadapan apapun kita berdaya. Kita bisa menguasai, menaklukkan, memahami. Nah itu salah satu ilustrasinya. Kalau dari Einstein ini teman-teman hafal ya. Ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Nih, penjelasannya sudah paham lah teman-teman. Kenapa sih ilmu tanpa agama itu timpang? Ya karena kita kehilangan setengah dari dimensi hidup. Hidup ini ya ndak sekedar empiris rasional saja, tapi ada nilai, ada norma, ada moralitas, ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, yang transenden, spiritual. Kalau kita berhenti hanya yang bisa diakses oleh panca indera, yang empiris, ya hidup kita akan pincang. Bayangkan kalau hidup ini kalkulasinya hanya positivistik saja. Apa-apa diukur secara rasional. Kadang-kadang jadi kering. Ada temanmu misalnya pinjam duit, Mbok ada ndak 100-100 gitu. Nah misalnya, terus kalau kamu jawab rasional kan, saya ada sih, tapi kamu emangnya apa aku? Ya bukan anakku, bukan saudaraku, bukan anak, kan gitu. Itu jawaban rasional, masuk akal loh, memang bukan apa-apanya. Tapi kalau hanya pakai akal, ya jadinya kering. Coba ganti sudut pandang. Pakai hati nurani kah yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, jawabannya mungkin berbeda. Nah, itu makanya disebut timpang. Kamu ngertinya dunia hanya setengah. Ilmu saja membuat kita pincang. Agama saja tanpa sains buta. Kenapa begitu? Agama itu basisnya keyakinan. Keyakinan kalau tidak diimbangi dengan pemahaman, kalau dalam agama kan kadang kita menyebutnya taklid buta. Kita tidak tahu yang kita lakukan apa, kita tidak sadar yang kita jalankan apa. Hanya ikut saja. Maka biar tidak buta, ya diimbangi dengan pengetahuan, diimbangi dengan sains. Jadi ini kalau mengikuti Einstein, ini kalimat yang masyhur sekali, terkenal sekali. Ilmu pengetahuan hanya dapat memastikan apa yang ada, namun tidak dapat memastikan apa yang seharusnya terjadi. Dan di luar domainnya, segala jenis pengukuran nilai tetap diperlukan. Ya sains for sains, tapi kan nilai tetap perlu. Kita hidup ini ya yang menyangga kemanusiaan kita ya nilai-nilai. Ada satu lagi dari Cantwell Smith, kata dia, segala kebenaran dan pemahaman manusia, baik pada dataran ilmiah sains maupun pada dataran spiritual agama, berada dalam logika sejarahnya sendiri. Sehingga sama-sama bersifat terbatas, partikular, dan human. Dari titik inilah bisa dipahami betapa relasi yang sifatnya mutual understanding akan sangat memperkaya dan mengisi. Jadi kita harus terbuka, baik sebagai agamawan maupun ilmuwan. Agama bisa memberi banyak masukan pencerahan, demikian juga ilmu. Makanya penting dialog, cari informasi dari bidang-bidang ilmu juga bidang-bidang agama. Baik, itu hubungan jenis ketiga. Nah ini menarik, kalimatnya Kepler ini ya. Jangan baper dengan kata-kata lidah dan jari. Lidah Tuhan dan jari Tuhan tidak mungkin berbenturan. Maksudnya apa? Agama itu kan wahyu. Wahyu itu kan firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Sementara itu makanya di situ isyaratnya lidah Tuhan. Sementara sains itu kan alam semesta ini, empiris, dunia realitas. Yang itu kan ciptaannya Tuhan, karya Tuhan. Sama-sama sumbernya Tuhan. Yang satu kata-kata Tuhan, yang satu karya Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya word and work. Jadi kata-kata dan karya dari Tuhan.
pasti tidak berbenturan, pasti tidak bertentangan. Kok rasanya bertentangan, Pak? Karena pemahaman kita, tafsir kita, baik terhadap ayat-ayat dalam agama wahyu maupun ayat-ayat alam semesta karya Tuhan. Cara kita memahami yang mungkin belum pas, belum sesuai. Ini kata-katanya Kepler. Baik, kita lanjutkan. Jenis hubungan keempat namanya integrasi. Kalau tadi dialog itu saling memberi masukan saja. Kalau integrasi ini sudah bertaut, mencari titik temunya. Di mana integrasi terjadi? Ada 3 model. Yang pertama namanya natural theology, yang kedua theology of nature, dan yang ketiga namanya sintesis sistematis. Ini 3 istilah dari Ian Barbour. Natural theology ini banyak ditemui di para filosof. Teologi natural berangkat dari sains untuk membuktikan kebenaran agama. Ini natural theology. Jadi coba lihat alam semesta. Dari alam semesta yang tertib ini kan berarti memang Tuhan itu ada. Nah, ini disebut argument from the science. Jenis-jenis seperti ini namanya natural theology. Jadi diawali dari akal kita, kemudian terbuktilah kebenarannya agama. Ada lagi jenis kedua. Jenis kedua adalah theology of nature. Theology of nature ini merumuskan ulang pemahaman agama. Kalau tadi kan membuktikan, kalau ini merevisi. Diawali dari keimanan, ditambah sains, kemudian imannya berubah jadi lebih kuat atau lebih baik. Itu theology of nature. Kalau yang pertama tadi diawali dari sains, terus terbuktilah hal-hal yang kita sebut religius. Kalau yang kedua diawali dari agama. Ketika dipertemukan sains, lahir revisi-revisi terhadap keyakinan kita. Yang kita kemarin dari kitab suci begini, kita pahami begini. Oh, ternyata kata sains begini pasnya. Oh, berarti tafsir saya harus disesuaikan lagi. Kemarin saya menafsirkan dari ayat Al-Quran misalnya bahwa bumi itu datar. Sesuai ayat ini berapa? Oh, terus, oh enggak, kata para ilmuwan bumi itu bulat. Oh, mungkin saya salah menafsirkannya. Coba saya ulang lagi membacanya lebih teliti. Nah, ini namanya theology of nature. Jadi kalau natural theology mikir saja dan kesimpulannya nyambung dengan agama. Kalau theology of nature kita beriman, percaya, kemudian mendapat pertimbangan-pertimbangan sains sehingga kemudian terjadi revisi-revisi. Ada lagi yang ketiga, kalau ini baik sains maupun agama kita kumpulkan jadi satu menjadi visi hidup kita. Dua-duanya kita sambung. Itu namanya sintesis sistematis. Jadi kita atur, kita itu ya sains ya agama. Nanti polanya banyak. Jadi ini namanya integrasi. Menemukan titik temu antara agama dan sains. Nah, ini ada kalimat bagus dari APJ Abdul Kalam, Presiden India dari tahun 2002 sampai 2007. APJ itu singkatan Abdul Fakir Jainal Abidin Abdul Kalam. Kata beliau begini, saya bertanya-tanya, mengapa sebagian orang cenderung memandang sains sebagai sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Menurut saya, jalan sains selalu bisa menembus hati. Bagi saya, sains selalu menjadi jalan menuju pengayaan spiritual dan realisasi diri. Jadi kata beliau, kenapa sih kita itu selalu membaca sains itu sebagai berjarak dari agama, berjarak dari Tuhan? Bukankah sains itu pembacaan kita terhadap alam semesta? Sementara alam semesta itu ciptaannya Tuhan. Kenapa sih tidak kita baca sains itu sebagai pemahaman kita atas karya Tuhan, sehingga setiap capaian sains semakin mendekatkan kita pada Tuhan.
Setiap temuan baru ilmu, semakin kita merasa dekat dengan Tuhan. Harusnya begitu. Tapi kita hari ini lebih sering sibuk misah-misah antara sains dan agama. Nah, ini keprihatinannya beliau ini. Beliau ini ilmuwan besar yang jadi presiden. Ada yang bilang beliau ini jadi presiden tanpa dukungan partai manapun pada era itu. Ya jangan dibandingkan di Indonesia. Nah, jadi ini boleh dicari bukunya, ini autobiografi beliau. Beliau sangat bersemangat ingin agar anak-anak muda India saat itu fokus bisa tertarik ke dunia sains, dunia ilmu. Baik, masih ada waktu 30 menit. Kita geser sedikit ke dunia Islam, kajian Islam. Dengan saya pengennya puncaknya di sini sebenarnya. Problem ilmu dan agama dalam kajian Islam. Jadi di dunia kita, dunia Islamic Studies, ada beberapa masalah PR-PR yang perlu kita selesaikan sehubungan dengan hubungan ilmu dan agama. Yang pertama ada problem mental, yaitu problem inferiority. Jadi ada rasa kalah, rasa lemah. Inferiority ini nanti jatuhnya pada mental yang konsumtif, termasuk terhadap ilmu. Kita tidak percaya diri. Ini yang membuat dunia ilmiah dalam Islamic Studies, khususnya aspek sains yang eksperimental itu kurang hidup, karena kita merasa inferior, kalah. Aspek kedua, Islamic Studies itu sangat kuat dalam bidang ilmu-ilmu qauliyah, teks, nas, tapi lemah dalam keilmuan kauniyah. Ya, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya, kalian sudah paham. Kita memang agak lemah di bidang kauniyah. Ya, sains kita lemah, agama kita kuat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dikotomi ilmu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ada ilmu syar'i, ada ilmu ghairu syar'i. Ketika orang sudah mendikotomi, biasanya secara otomatis yang terjadi apa? Ranking, hierarki. Maka kemudian kan banyak itu urean-urean tentang hierarki ilmu. Ilmu paling tinggi ini, ilmu di bawahnya ini, misalnya. Itu hierarki ilmu. Dan sebagian besar hierarki ilmu itu ya biasanya yang paling atas ilmu agama. Di dunia Islam Studies, ilmu-ilmu sains eksakta itu ilmu bawah. Kalau di Ihya itu ilmu yang disebut mubah saja. Di mubah itu boleh dikuasai, monggo, tidak dikuasai juga tidak apa-apa. Tapi kalau tauhid wajib dikuasai. Nah, ini sebenarnya ya tauhid wajib dikuasai, iya. Tapi apa ya, misalnya matematika kita tidak wajib menguasainya, fisika kita tidak wajib menguasainya. Wong beragama secara utuh itu ya membutuhkan banyak ilmu tadi. Misalnya kita sholat, perlu air bersih yang suci mensucikan. Loh, kalau kita tidak belajar biologi, kita tidak belajar fisika tentang gimana mekanisme air yang bersih dan mensucikan itu, ya kita sulit. Nah, ini jadi ada problem dikotomi dan hierarki ilmu. Sehingga yang level tinggi itu yang agama, yang bawah itu yang umum. Ada kesan seperti itu. Besok yang masuk surga duluan ya ulama-ulama agama, ulama-ulama umum di belakang ngantrinya. Nah, ini secara tidak sadar bawah sadar kita begitu. Nah, terus ada lagi, masih ada di dunia Islam yang tadi sedikit saya ceritakan, masih ada oposisi terhadap dunia ilmu. Masih ada yang ilmu sains itu kan dunia saja, Pak, kita itu akhirat. Kita kalah bidang sains tidak apa-apa, yang penting di akhirat kita unggul, kita menang misalnya. Nah, ini model-model begini agak melemahkan tadi, membuat kita inferior. Ada lagi yang itu istilahnya menarik, catching up syndrome. Catching up syndrome itu kelanjutan dari mental inferior tadi. Karena merasa kalah dan ingin maju sebenarnya, akhirnya asal comot. Catching up syndrome itu kita ngambil teori-teori apa, terus tiba-tiba saja kita sambungkan dengan ayat ini, kita sambungkan dengan ayat itu catching up syndrome.
Begitu ada temuan baru ilmu, wah ternyata cocok dengan firman Allah yang ini. Ini namanya catching up syndrome. Problemnya apa? Jangan lupa tadi sudah dijelaskan, sains itu bisa difalsifikasi. Sementara kita meyakini kebenaran agama itu final. Kalau kita sudah, ternyata teori sains ini cocok dengan Al-Quran ini. Lah kalau misalnya besok teori sains ini terus difalsifikasi, dibuktikan bahwa salah ternyata teori ini, itu loh, terus Qurannya gimana? Jadi wong sains itu terbuka. Nah ini kita sering itu main comot asal nempel bahwa teori ini ayat ini, teori itu ayat ini. Ini namanya catching up syndrome. Jadi sindrom merasa bahwa kalau teori ini ada di Al-Quran berarti kita ini maju. Nah ini mental seperti ini ada. Kemudian ada juga problem intervensi, ada kepentingan. Dan ini boleh jadi juga ada politik, ekonomi, sosial yang entah disengaja, entah tidak, atau entah ada dalang, entah di dalam, entah di luar dari dunia Islam yang kita biar begini terus sudah. Biar tidak sadar-sadar sudah, biar saja. Nah, ada intervensi kepentingan biar status quo seperti ini. Ini juga bisa masalah besar kita. Yang terakhir, banyak juga yang kritis, tapi kritis keluar, tidak ke dalam. Kritisnya luar biasa pada sains barat. Nah, memang sains barat masih banyak kelemahannya. Mungkin materialistik lah, mungkin alienatif lah, mungkin asosial lah, mungkin inhuman lah, dan lain sebagainya. Ada banyak. Cuma kan kita juga punya banyak kelemahan. Inilah problem-problem agama dan ilmu dalam Islamic Studies. Dan semoga kita tidak termasuk part of the problem. Semoga kita tidak ada di sini ya. Kalau ada mungkin tidak banyak-banyak lah. Semoga kita tidak masuk yang inferior. Semoga kita tidak masuk yang tadi catching up syndrome dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Saya ambil dari Nidal Kusam. Cari bukunya, sudah ada terjemahnya. Islam's Quantum Question. Apakah sains dan Al-Quran itu bertentangan? Yang pertama, kata beliau, banyak orang salah memahami posisinya Al-Quran di hadapan sains. Banyak yang menganggap bahwa memperlakukan Al-Quran seperti kitab sains. Padahal bukan. Dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat ilmiah. Tapi Al-Quran bukan kitab sains. Kalau Al-Quran menjelaskan isyarat-isyarat ilmiah, itu dalam rangka biasanya menegaskan kekuasaannya Allah. Sehingga tadi kita pontang-panting ketika kita model catching up syndrome tadi. Wah, teori ini Pak cocok dengan ayat ini, teori ini cocok dengan ayat ini. Lah nanti kalau teori ilmiahnya ganti, berubah, berkembang, apa ayatnya terus nasibnya bagaimana? Nah, ini jadi problem pertama. Jadi apakah Al-Quran dan sains bertentangan? Kita memposisikan Al-Quran itu di mana di hadapan sains? Di dalamnya ada isyarat-isyarat ilmiah, tapi kan dia bukan kitab sains. Cara kita memahaminya juga jangan sama persis seperti kitab sains. Kalau kita perlakukan seperti kitab sains, nanti bisa difalsifikasi juga. Itu yang pertama itu. Yang kedua, banyak yang masih memahami Al-Quran termasuk ayat-ayat sains secara literal. Ketika dipahami literal, mungkin ada beberapa yang rasanya kok tidak ilmiah ya. Misalnya ada ayat yang sering dicontohkan termasuk oleh Nidal Kusam, ayat di situ disebut evolusi dan lain sebagainya. Tuh, saya ambil ayat ini saja. Wa ilal ardi kaifa sutikhat misalnya, dan bagaimana bumi ketika dihamparkan. Itu kalau kita maknai letterlek, dihamparkan itu kan seperti tikar atau karpet, itu kan dihamparkan. Oh, berarti bumi datar. Jadi menurut Al-Quran itu bumi datar. Nanti orang yang skeptis akan tidak percaya, nganggap Al-Quran itu berarti keliru, Al-Quran itu salah. Ada orang yang dogmatis bilang, berarti bumi memang datar. Teori ilmiah apapun yang bilang bumi bulat pasti salah.
Saya lebih percaya Al-Quran bahwa bumi datar. Nah, nanti bisa seperti ini standpointnya. Kenapa? Lahir dari pembacaan yang literalistik. Hanya melihat bunyinya saja. Padahal ya memahami ayat itu kan tidak bisa hanya dari bunyinya. Apalagi bunyinya terus dipotong-potong. Kayak ceritanya Abu Nawas dulu kan, tiba-tiba ya dia tidak sholat pakai dalil itu tadi, fawailul lil mushollin. Titik dipotong di situ. Maka masuk neraka lah orang-orang yang sholat. Nah, jadi ngapain kita capek-capek sholat kalau masuk neraka? Nah ini cara membaca yang dipotong-potong dan literalistik. Nah yang ketiga, siapa yang bilang Al-Quran dan sains itu bertentangan? Wong banyak sekali ayat yang isinya mendorong menggunakan akal budi dan mencari ilmu. Bahkan kalau di hadis itu tegas, tolabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu wajib. Nah, jadi ini kalau ada yang tanya, ada yang ingin membahas tentang apa Al-Quran dan sains, agama dan sains kalau dalam Islam itu dipersepsi bertentangan? Ya tentunya tidak. Baik, nah dari situ nanti muncul beberapa hipotesis. Tidak usah khawatir, kurang 15 menit lagi perjuanganmu. Nahan ngantuk ya, tidak apa-apa. Jadi dari situ muncul beberapa hipotesis. Yang pertama, hubungan agama dan sains kalau dalam Islam ya, ada yang model a priori. A priori itu orang yang menganggap ilmu dan agama itu sebenarnya satu sumbernya, jadi pasti tidak bertentangan. Nah ya, situasi idealnya begitu, tapi ya dalam prakteknya kan selalu ada, kata sains begini tapi agama kok diyakini begini ya. Makanya disebut a priori, melihat idealnya saja, tidak melihat faktanya. Ada yang kedua, model sekuler. Orang sekuler tadi independen tadi. Ilmu biar jalan seperti ilmu, agama ya punya jalannya sendiri, jangan dipertentangkan. Ada yang ketiga, pandangan religius spiritualis. Seperti Sayyidina Nasr misalnya. Dia bilang, ilmu yang sekarang ada, yang paradigma barat itu terlalu materialistik. Perlu tambahan dimensi-dimensi spiritual. Ada yang model kompromis. Model kompromis itu ilmu dan agama itu perlu dipertemukan dong. Dua-duanya sama-sama penting. Harus dikompromikan. Jangan dibiarkan konflik. Nah, ini hipotesis-hipotesis untuk menjalin hubungan ilmu dan agama. Terakhir, kita masuk ke teori sekarang terakhir ya. Ini mungkin ada yang butuh untuk kerangka teori, tesis, dan lain sebagainya. Ada banyak ikhtiar yang sudah dilakukan oleh para ulama kontemporer khususnya untuk menyambungkan antara ilmu dan agama, antara Islam dan ilmu. Dalam catatan saya, setidaknya ada 5 jenis ikhtiar. Sebenarnya ada 6, tapi yang satu mungkin saya masukkan di yang pertama. Yang pertama namanya islamisasi ilmu, atau nanti versinya dulu Sayyidina Nasr itu spiritualisasi ilmu. Yang kedua ilmuisasi Islam. Yang ketiga model fondasionalisme. Yang keempat model aksiologisme. Yang kelima model integralisme. Nah ini sudah jelas materi dari kampus ini ya. Ya biar kalian paham dikit-dikit lah. Ini luas, satu-satu bisa satu sesi. Cuma kalau saya jelaskan satu sesi ini kalian mesti tidurnya tambah pules. Jadi yang pertama islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu itu kesadaran bahwa sains barat yang sekarang berkembang merajai dunia ilmu itu banyak kekurangan nilai-nilai, banyak kekurangan unsur-unsur religius agama. Maka dia harus ditambahi dengan perspektif keislaman.
Makanya definisinya secara umum itu redefinisi, reinterpretasi, revitalisasi, restrukturisasi ilmu berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nanti ada tokoh-tokoh seperti Ismail Farabi, Syed Naqib Al-Attas, dan kawan-kawan. Boleh dicari sendiri, nanti di googling banyak. Salah satu variasinya menurut saya kemarin yang versi Syed Hussein Nasr, Saintia Sakra. Ada jenis kedua. Jenis kedua ini kebalikannya. Kalau yang pertama tadi kan sain diislamkan dalam tanda petik. Kalau yang kedua ini justru Islam diilmiahkan. Ini model kedua. Ini mungkin tokohnya kalau di Indonesia terkenal Pak Kunto Wijoyo. Islam sebagai ilmu. Jadi kalau ini terbalik, kalau ini wawasan-wawasan ilmiah, isyarat-isyarat ilmiah tadi yang kita gali dari Al-Quran, terus dikembangkan dengan metode-metode ilmiah umum yang universal. Jadi dengan cara ini diharapkan ya wawasan-wawasan keislaman yang diinspirasi dari Al-Quran itu bisa diterima bermanfaat untuk siapa saja. Jadi materi-materi keilmuan yang diinspirasi dari Al-Quran itu digarap secara metodologi ilmiah yang disepakati. Nah ini namanya ilmuisasi Islam. Diharapkan lewat jalan ini ya wawasan-wawasan keislaman itu bisa diterima siapa saja, tidak hanya orang Islam. Kalau yang islamisasi tadi kan kepentingannya internal untuk kita orang Islam. Tapi ilmuisasi ada kepentingan kebalikannya, biar ilmu ini bisa diterima siapa saja karena mengikuti standar-standar ilmiah. Yang ketiga, ini agak menarik, istilahnya fondasionalisme. Fondasionalisme itu kita menetapkan beberapa prinsip pengembangan ilmu yang diambil dari Al-Quran. Jadi prinsip-prinsip inilah nanti yang jadi pagarnya eksplorasi ilmiah. Silahkan kalau sudah asal tidak nabrak prinsip ini, kembangkan ilmu sesuai sejauh yang kita mampu, tidak masalah. Ini namanya fondasionalis. Kalau yang punya teori ini misalnya ada Muzaffar Iqbal. Kata beliau, umat Islam zaman dulu di era keemasan itu ya ndak sibuk islamisasi ilmu atau ilmuisasi Islam. Tapi mereka sadar benar prinsip-prinsip dasar Islam yang ndak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu. Nah, asal ndak melanggar prinsip ini, ayolah kembangkan ilmu suka-suka, seluas yang kita mampu, yang kita inginkan. Ini namanya fondasionalisme. Jadi diawali dari fondasi inilah nanti keilmuan kita kembangkan. Kalau teman-teman baca kitab-kitab para ulama era keemasan Islam kan ya isinya ya memang sahin. Mungkin awalnya saja diawali bismillah, sholawat, ya isinya ya murni sahin setelah itu. Ya kayak ngaji filsafat ini kan awalnya bismillah, sholawat, terus ya Nietzsche, ya Karl Marx. Nggak karu-karuan sih. Asal nanti isinya tidak nabrak fondasi ini. Ini namanya fondasionalisme. Biar tidak terlalu capek dengan islamisasi atau ilmuisasi. Mungkin maunya begitu. Ada lagi yang lebih simpel lagi pakai istilah aksiologisme. Kalau aksiologisme itu sudahlah, jangan terlalu capek bahas ilmu yang diislamkan atau Islam yang diilmiahkan dan lain sebagainya. Wong Islam itu nilai. Yang bisa islami dan tidak islami itu bukan ilmunya tapi orangnya. Nah, maka aliran aksiologisme bilang, ya orangnya saja yang digarap. Kalau ilmunya sih ya sudah objektif, ukuran-ukurannya kan jelas. Jadi harusnya islamisasi ilmuwan, bukan islamisasi ilmu. Itu perspektif ini. Yang punya ide ini antara lain misalnya Fazlur Rahman. Jadi istilahnya aksiologisme. Nanti ada lagi integralisme. Kalau ini lebih teknis. Integralisme itu bagaimana keilmuan Islam itu kita kembangkan secara bertaut dengan banyak disiplin ilmu yang lain. Jangan eksklusif. Nah, nanti yang disarankan 3 model.
Ada multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Multidisiplin itu ketika kita ingin memahami sesuatu, jangan hanya dari satu sudut pandang, tapi dari banyak sudut pandang. Pak, hukumnya rokok gimana Pak? Misalnya, jangan hanya dari fikih, tapi coba lihat juga dari kesehatan, mungkin juga dari sosiologi masyarakat, mungkin juga dari psikologi, kan memang berkait, mungkin juga aspek ekonominya mungkin. Nah, ini namanya multidisiplin. Dari semua aspek dilihat, nah terus kita sadar, oh iya ya, mungkin dari fikih mungkin agak-agak terlarang itu, mungkin makruh, mungkin haram. Tapi ada kalanya dari sisi sosiologi itu, misalnya di budaya tertentu ini bagian dari kohesi sosial yang mengikat masyarakat. Kalau yang lain ngerokok semua, aku tidak ngerokok kok rasanya kurang guyup misalnya. Itu sosialnya. Mungkin juga secara psikologi. Ada orang yang rokok itu sudah kebutuhan mental, itu sudah. Bukan hanya fisik. Fisik sakit tidak apa-apa, tapi kalau dilepas rokok mental sakit misalnya. Nah, jadi psikologi masuk, mungkin ekonomi juga, dan lain sebagainya. Ini namanya multidisiplin. Kalau multi itu ya kesimpulannya sesuai disiplinnya masing-masing. Kalau ingin dijadikan satu kesimpulan namanya interdisiplin. Oh, mempertimbangkan bidang ini, berarti begini. Itu namanya interdisiplin. Kalau transdisiplin itu melebur 2 atau 3 disiplin jadi satu. Itu namanya trans. Misalnya apa ya? Psikologi barat ditemukan dengan wawasan-wawasan Al-Quran tentang jiwa. Lahirlah hybrid ilmu baru, misalnya psikologi Islam. Itu namanya trans. Baik, yang model begini istilahnya integralisme. Oke ya. Ini ikhtiar, kalian boleh bikin ikhtiar baru. Yang jelas memang ada kegelisahan, yuk kita cepat-cepat bisa mengejar ketertinggalan di bidang sains. Semoga tadi problem-problem negatif tadi mulai inferior dan lain sebagainya bisa kita atasi. Karena seperti yang saya bilang di awal, ini 2 ranah, 2 bidang yang tidak boleh kita tinggal. Sains ya penting, agama ya penting. Baik, saya kira itu ya teman-teman kuliah kita malam hari ini. Yo nanti didengarkan sedikit-sedikit, separuh-separuh. Semoga bisa ditangkap pesannya. Minggu depan kita lanjutkan masuk ke agama dan media. Nah, kalau minggu depan mungkin lebih aktual, yang berhubungan dengan media. Dan kita akhiri, akhir tahun nanti kita membahas agama dan filsafat. Ini sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, yuk kita tuntaskan nanti akhir tahun ya, tentang filsafat dan agama. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.